Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon bertanya, bagaimana menyikapi seorang yang mengamalkan hadis man sanna sunnatan hasanatan untuk berdalil adanya bid'ah hasanah sehingga menjadi syubhat bagi orang awam. Baik. Di dalam hadis tadi, man sanna fil islami sunnatan hasanah, sunnah hasanah. Kemudian man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa memberikan sunnah sayyi'ah. Jadi ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Hadis ini memang dijelaskan oleh sebagian para ulama mensyarahnya di antara dalil yang menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Ya, kita tahu bahwasanya membahas tentang bid'ah hasanah dan bagian bid'ah menjadi bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, ada sebagian kalangan dari para ulama yang berpendapat demikian, dan itu tidak bisa kita tolak. Memang mereka menyatakan demikian. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika beliau mensyarah hadis ini, beliau jelaskan di akhir bahwasanya hadis ini termasuk di antara hal yang menunjang tentang adanya pembagian adanya bid'ah hasanah, atau saya lupa ibarah beliau, yaitu intinya pernyataan tentang adanya pembagian bid'ah menjadi hasanah atau sayyi'ah. Bagaimana kita menyikapinya? Pertama, ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyak. Kata bid'ah itu bisa diartikan secara lugawi, bisa diartikan secara syar'i. Ketika diartikan secara lugawi, maka bid'ah itu adalah segala sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Sehingga segala sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya, kalau secara makna lugawi, maka akan terbagi menjadi ada sesuatu yang dilakukan setelah di zaman Rasulullah SAW, sesuatu yang baru belum dilakukan, ada yang baik, ada yang buruk. Ketika kita bawa bid'ah itu menjadi makna lugawi, ya, makanya di situ ada bid'ah hasanah, ada bid'ah hasanah sayyi'ah. Bahkan kata Umar bin Khattab, ni'matul bid'ati hadhihi, ni'matil bid'atu hadhihi. Bid'ah yang baik, terbaik adalah ini. Maksudnya apa? Merutinkan terus salat berjamaah selama bulan Ramadan, tarawih berjamaah secara bulan Ramadan. Karena di masa Rasulullah SAW para sahabat berjamaah terus menerus tidak? Tidak, di sebagian malam saja. Ketika Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat supaya tarawih berjamaah terus menerus setiap malamnya, menjadi sesuatu yang baru tidak? Baru secara waktunya yang dilakukan setiap malam. Secara bahasa ini menjadi sesuatu yang baru kan? Sebelumnya kan tidak setiap malam Ramadan. Maka ni'matul bid'atu. Maka ketika kata bid'ah diartikan dimaknai secara bahasanya, maka kira-kira pemaknaan adanya bid'ah hasanah sayyi'ah ada kekeliruan tidak? Tidak ketika diartikan lugawi. Karena bid'ah itu apa? Sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Ketika diartikannya secara makna syar'i, kenapa diartikan ada makna syar'i? Di sini satu hal yang perlu antum ketahui. Kenapa para ulama kadang ada mengistilahkan ada makna syar'i dibanding makna lugawi? Jawabannya adalah karena lafaz tersebut datang di dalam nas syar'i, imma dalam Al-Quran, ayat Al-Quran, atau dalam sabda Nabi SAW. Akhirnya disebut ada istilah syar'i. Kalau tidak datang dari nas syar'i, maka nggak akan ada istilah syar'i, makna syar'inya. Kenapa? Karena dalam syariat tidak menggunakan kata tersebut. Tapi karena kata tersebut bid'ah itu pernah dilafadzkan Nabi SAW dalam sabda beliau, wa kullu bid'atin dhalalah, maka ada makna syar'i pada bid'ah tersebut. Makna syar'inya apa? Makna syar'inya adalah segala sesuatu yang dilakukan sepeninggal Nabi SAW dan bertentangan dengan syariat, menyerupai syariat tapi bertentangan dengan syariat. Dari mana kita mengartikannya? Dari sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan sebuah amalan laisa alaihi amruna, amalan tersebut tidak di atas tuntunan atau syariat kami, maksudnya sunnah kami, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Tapi kalau amalan tersebut sesuai dengan tuntunan, meskipun ketika itu belum ada di masa Nabi SAW dalam cara pelaksanaannya, kira-kira apakah itu akan tertolak? Ya, seperti apa? Di masa Umar tarawih berjamaah ada tidak di masa Nabi SAW? Ada, tapi dalam waktu pelaksanaannya tidak setiap malam. Berarti masih berada di atas tuntunan Nabi SAW. Mungkin itu bisa kita ambil contoh seperti ya. Maka ketika bid'ah ini diartikan dengan makna syar'inya, maka sudah tidak ada lagi pembagian bid'ah hasanah maupun bid'ah sayyi'ah. Yang ada adalah kullu bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu adalah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jadi bagaimana menyingkapinya ketika ada orang mau menanyakan seperti itu? Ya, antum jelaskan. Antum ingin bertanya tentang bid'ah makna bahasa atau bid'ah makna syar'i. Ketika bid'ah makna bahasa, maka dikatakan bid'ah
ketika amalan tersebut sesuai dengan bid'ah. Dikatakan bid'ah hasanah ketika sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sayyi'ah ketika bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika antum ingin memaknainya bid'ah syar'i secara makna syar'i, tidak perlu lagi ditanyakan apakah bid'ah tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau tidak, karena maknanya apa? Bid'ah secara syar'i adalah sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.